Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas pada bab 2, yaitu tentang irisan kerucut. Irisan kerucut yang pertama, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana persamaan lingkaran yang melalui titik pusat 0,0 dan berjari-jari R, lalu persamaan lingkaran yang melalui sebuah titik M, lalu bagaimana kita mencari jari-jari dan pusat dari lingkaran dari persamaan umum lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap lingkaran. Nah, terdapat dua metode dalam menentukan posisi garis terhadap lingkaran. Yang pertama, metode diskriminan, yang dimana kita misalkan ada sebuah persamaan garis H, misalkan garis H, Y sama dengan MX tambah C. Nah, M ini merupakan koefisien dari variabel X dan C ini merupakan konstantanya. Nah, dan persamaan umum lingkarannya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari diskriminannya, kita harus mensubstitusikan persamaan garis H, yaitu Y sama dengan MX tambah C, ke sebuah persamaan lingkaran R. Nah, setelah disubstitusikan, kita akan memperoleh persamaan kodrat baru. Nah, persamaan kodrat baru ini kita hitung untuk mencari diskriminannya. Nah, persamaan baru yang akan diperoleh nanti bentuknya persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A ini merupakan koefisien dari X pangkat 2, B koefisien dari X, dan C ini konstantanya. Dari persamaan kuadrat tersebut kita memperoleh rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Lalu dari metode diskriminan ini kita dapat menyimpulkan 3 posisi garis terhadap lingkaran. 3 kemungkinan posisi garis terhadap lingkaran. Yang pertama, jika diskriminannya lebih dari 0, maka garis H ini memotong lingkaran dan memiliki 2 titik potong. Lihat di titik merah ini. Nah, ini merupakan titik potongnya. Berarti ini perpotongan antara garis dan lingkaran. Nah, jika diskriminannya lebih dari 0, maka dia memotong lingkaran di 2 titik. Lalu, jika D-nya, diskriminannya, sama dengan 0, maka garis H menyinggung lingkaran dan memiliki 1 titik potong. Maka garis H terhadap lingkarannya bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia menyinggung pas bersentuhan dengan lingkaran dan memiliki 1 titik potong. Itu di sini. Lalu bagaimana jika diskriminannya kurang dari 0? Maka garis H tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Jadi titiknya tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Jadi garisnya. Jadi garisnya itu tidak, garisnya jauh dari lingkaran. Dia tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Jadi, itu jika diskriminannya kurang dari 0. Untuk lebih ini kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, nyatakan apakah garis 3X tambah Y sama dengan negatif 10 memotong lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 8X tambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. Kita akan menyatakan apakah garis ini memotong lingkaran di 1 titik, 2 titik, atau tidak memiliki titik potong. Penyelesaiannya, langkah pertama, ini kan persamaan garisnya bentuknya seperti ini. 3X tambah Y sama dengan negatif 10.
Nah, kita harus ubah persamaan garisnya ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka kita buat seperti ini. Nah, semua apa itu namanya, suku yang bukan merupakan, yang tidak sejenis dengan Y, kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini 3X kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau ini di sini positif, setelah pindah ruas jadinya dikurang negatif 3X, lalu dikurang 10. Nah, bentuknya sudah sama seperti ini kan? Y sama dengan. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita substitusikan Y ini ke persamaan lingkaran. Nah, kita substitusikan Y sama dengan negatif 3X dikurang 10 ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya yang ini tadi, yang pada soal. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini kan pokoknya yang ada variabel Y, kita ganti dengan negatif 3X dikurang 10. Makanya di sini Y pangkat 2 jadinya negatif 3X dikurang 10 pangkat 2. Karena Y-nya pangkat 2, maka negatif 3X dikurang 10 juga pangkat 2. Lalu variabel Y yang mana lagi? Yang ini kan 4Y. Berarti ini kita ganti juga Y-nya. Berarti ini jadi awalnya di sini 4 dikali Y, jadinya 4 dikali 3X dikurang 10. Lalu kita selesaikan. Karena ini di pangkat 2, dikalikan 2. Lalu ini kita kalikan ke dalam. Jadi 4 dikali negatif 3X jadinya negatif 12X. Lalu 4 dikali 10 jadinya dikurang 40. Setelah itu perkalian biasa yang sering ibu ajarkan, 3X dikali negatif 3X dikali negatif 3X, lalu negatif 3X dikali negatif 10. Karena di sini negatif makanya di sini tandanya tambah, jadinya dia kan positif, makanya tandanya tambah. Selesaikan seperti biasa. Lalu suku-suku yang sejenis kita kumpulkan jadi satu. Kita bukan kumpulkan jadi satu, kita dekatkan supaya gampang hitungnya. Nah, ini kan suku sejenis tuh misalkan seperti ini, 30X, 30X, 8X, 12X. Ini berarti dia sejenis karena dia X, 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 X. Nah, kalau dia X pangkat 2, berarti dia tidak sejenis, berarti tidak bisa kita jumlahkan. Setelah itu kita jumlahkan. X pangkat 2 tambah 9X pangkat 2 sama dengan 10X pangkat 2. 30 tambah 30 dikurang 8 dikurang 12X sama dengan 40X. Maka di sini tambah 40X. Lalu ini kita jumlahkan. Nah, karena semuanya ini koefisien semua variabel ini itu kelipatan 10, maka kita semua ruas kita bagi dengan 10. Jadinya dapatnya seperti ini. Kita bagi itu tujuannya supaya lebih mudah dalam menghitung. Nah, kita perolehkan persamaan baru, yaitu X pangkat 2 tambah 4X tambah 4. Nah, dari persamaan baru ini kita bisa mencari diskriminannya. Nah, berarti kan X pangkat 2 tambah 4X tambah 4. Nah, koefisien dari X pangkat 2 ini adalah A. Ingat, yang di sini A. A-nya berarti koefisiennya di sini sama dengan 1, berarti A sama dengan 1. Nah, sedangkan koefisien X ini koefisien X pangkat 2 ini sama dengan 1. Koefisien X sama dengan 4, berarti B-nya sama dengan 4. Dan konstanta C-nya ini sama dengan 4. Nah, maka diskriminannya bisa kita cari dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. 4 kali 4, 16. 4 kali 1 dikali 4, 16. D-nya sama dengan 0. Nah, karena D-nya sama dengan 0, ingat yang 3 tadi, maka garis tersebut itu memotong lingkaran di satu titik atau garis itu menyinggung lingkaran. Lalu contoh yang kedua, di manakah titik potong antara garis X dikurang 2Y dikurang 8 sama dengan 0 dan lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 12X tambah 6Y
tambah 29 sama dengan 0. Nah, pada contoh yang kedua ini, kita diminta mencari titik potong dari garis dan lingkaran. Nah, misalkan kayak tadi kan ada lingkaran, lalu ada lalu dilalui garis, ada titik potongnya. Nah, kita di sini disuruh mencari pada contoh kedua kita disuruh mencari titik potongnya. Langkah pertama sama seperti yang pertama, kita mengubah bentuk persamaan garisnya yang seperti ini menjadi Y sama dengan X kurang 8 per 2. Ini ibu rasa kalian tahu lah ya caranya. Lalu setelah dapat Y-nya, kita substitusikan seperti yang tadi. Nah, kita substitusikan Y sama dengan X kurang 8 per 2 ke dalam persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya pada soal. Nah, berarti kita ganti semua Y-nya. Setelah kita ganti, kita kalikan. Nah, ini bisa kita coret ya. Berarti ini kan 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti di sini sisa 3 kali X dikurang 8. Ini X kurang 8 per 2 pangkat 2, berarti kita kalikan 2 kali. Setelah itu dapat ini, kalikan ke dalam seperti biasa. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, karena di sini ada per 4, supaya tidak ada bentuk pecahan seperti ini, maka kedua ruas kita kalikan dengan 4. Maka 4 dikali X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 2. Sedangkan ini X pangkat 2 dikurang 16X ditambah 64 dikali 4, berarti ini hilang. Ya kan, jadinya kan dibagi. Jadinya sisa X pangkat 2 dikurang 16X tambah 64. Nah, yang ini, yang atasnya tidak perlu dikali dengan 4, sementara yang ini dikali dengan 4. Berarti 4 dikali 9 negatif 36, 4 kali 5 20. Selesaikan, kita peroleh 5X pangkat 2 dikurang 52X ditambah 84. Nah, untuk menentukan titik potong dari penyelesaiannya, kita harus memfaktorkan persamaan kuadrat. Ini kan persamaan kuadrat nih yang kita peroleh tadi. Nah, kalau kita disuruh mencari diskriminannya, kan kita bisa langsung masukkan, berarti A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Nah, sementara ini kita mencari titik potong dari garis antara garis dan lingkaran. Kalau mencari titik potong, kita harus faktorkan dulu. Faktorkan dibuat seperti ini. Nah, ini kan 5X dikurang 42 dikali X kurang 2. Dapatnya ini dari sini. Nah, faktorkan seperti biasa yang ibu bilang. Cari yang jika dikalikan hasilnya 84, jika dijumlahkan hasilnya negatif 52. Masih ingat kan? Nah, setelah dapat itu kita pecah jadi 2. Nah, diperoleh yang pertama X sama dengan 42 per 5, lalu yang kedua X sama dengan 2. Nah, untuk memperoleh ordinat Y, berarti kita mencari nilai Y. Nilai X kita substitusikan ke Y sama dengan X kurang 8 per 2. Dapatnya seperti ini. Untuk X sama dengan 42 per 5, maka Y-nya sama dengan 42 per 5, kan X-nya ini kita ganti dengan 42 per 5 dikurang 8. Lalu kita samakan penyebutnya, jadinya seperti ini dapatnya. Lalu jika X-nya, nah dari X kita peroleh X sama dengan 42 per 5 dan Y 1 per 5, sehingga koordinatnya itu sama dengan 42 per 5, 1 per 5. Nah, untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan X kurang 8 per 2. Nah, Y-nya kita ganti. Nah, kita dapat koordinatnya. Nah, jadi titik potong antara garis dan lingkaran, jadi itu ada 2. Berarti dia ini
memotong lingkaran di 2 titik karena ada 2 titik potong. Yang pertama 42 per 5,1 per 5 dan 22, negatif 3. Lalu metode yang berikutnya yaitu metode jarak pusat. Nah, pada metode diskriminan garisnya itu bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Nah, pada jarak pusat garisnya bentuknya AX tambah BY tambah C. Lalu titik pusat lingkaran, nah kita harus mencari titik pusat lingkaran dan menghitung jarak pusat tersebut dengan rumus ini. Nah, masih ingat kan cara menghitung jarak pusat? Nah, setelah kita mengetahui rumus ini, cara mengetahui apakah garis itu memotong atau menyinggung atau tidak memotong atau tidak menyinggung, kita menggunakan perbandingan antara nilai jari-jari dan nilai dari D ini, dari rumus jarak ini. Nah, jika garis H memotong lingkaran di 2 titik, maka jari-jarinya lebih dari D ini. Nah, jika garis H menyinggung lingkaran, maka R-nya sama dengan D. Jika garis H tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, maka jari-jari R-nya kurang dari D ini tadi. Langsung saja ke contoh soal. Nah, selidikilah kedudukan garis Y sama dengan 2 per 3X kurang 3 pada lingkaran. Nah, karena bentuknya Y sama dengan 2 per 3X kurang 3, kita ubah ke bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kalau yang ini, semua sukunya kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, berarti ini kan di sini jadi pindah ruas. Awalnya positif, pindah ruas ke kiri jadinya negatif 2 per 3X. Ini kan positif, makanya ditambah. Lalu ini juga negatif, jadinya positif. Nah, karena ada ini 2 per 3, kita hilangkan 2 per 3 ini, yaitu dengan cara mengalih semuanya, semua ruas dikali 3. Ini semua dikali 3, dapatnya ini kan habis nih, sisa negatif 2. 3 dikali Y, 3Y, 3 kali 3, 9. Nah, dari persamaan tersebut kita peroleh A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 9. Lalu, dari persamaan lingkaran, kita bisa mencari titik pusat. Masih ingat kan cara mencari titik pusat rumusnya? P dalam kurung negatif A per 2, negatif B per 2. Itu cara mencari titik pusatnya. Nah, masih ingat kan yang A yang mana? Nah, kalau pada persamaan lingkaran, A besarnya berarti yang ini, B besar kan yang ini, dari persamaan lingkaran. Masih ingat kan buka materi yang sebelumnya lagi tentang persamaan umum lingkaran. Di sana ada cara mencari titik pusatnya. Nah, titik pusat lingkaran itu P, koordinatnya XP, YP. Nah, pada soal tadi yang kita selesaikan tadi, kita peroleh titik pusatnya yaitu negatif 3,6. Maka XP sama dengan negatif 3 dan YP sama dengan 6. Lalu dari persamaan lingkaran ini kita bisa mencari jari-jarinya. Nah, masih ingat juga persamaan umum lingkaran, cara mencari jari-jarinya. Cari seperti biasa, dapat ini, lalu akar 64 sama dengan 8. Nah, setelah mencari jari-jari, nah kita mencari jari-jari ini tujuannya untuk membandingkan dengan nilai D nanti. Lalu, nah selidiki kedua garis terhadap lingkaran dengan menggunakan rumus yang tadi yang Ibu jelaskan tadi, rumus jarak. D sama dengan AXP tambah BYP tambah C akar per akar A pangkat 2 tambah B. Ini tandanya harga mutlak ya. Jadi kalaupun hasilnya misalkan kalian menyelesaikan di sini hasilnya negatif tapi ada tanda harga mutlak ini, berarti dia tetap positif cara hasilnya. Nah, jadi tuh masih ingat kan rumus jarak yang bab awal-awal pertama kali. Nah, jadi ini tuh D ini sebenarnya jarak titik pusat dengan garis ini, garis yang melalui lingkaran. Nah, berarti dari semua yang kita dapatkan tadi, kita peroleh A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya 9, XP-nya negatif 3,
dan YP-nya sama dengan 6. Langsung kita substitusikan saja ke rumus yang ini tadi. Nah, jadi seperti ini. Dapatnya 30, harga mutlak 33 angka 3. Hilangkan harga mutlaknya berarti 33. Lalu kita rasionalkan supaya gampang hitungnya, yaitu dengan mengalihkan akar sekawannya. Nah, diperoleh 3 kali akar 13, 33 akar 13. Lalu akar 13 kali akar 13, akarnya habis, jadi sisa 13. Jika kita hitung, dapatnya 9,2. Nah, lalu kita bandingkan nilai R-nya dan D-nya, di mana R-nya tadi kita dapat 8 dan D-nya 9,2. Nah, karena R-nya kan kurang dari jarak antara titik pusat dan garis tadi. Nah, maka garis Y sama dengan 2/3X dikurang 3 tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Jadi seperti itu, ini saja jika mencari menggunakan metode jarak titik pusat. Nah, kalian untuk menyelesaikannya, kalian bisa menggunakan metode yang mana saja, pakai diskriminan bisa, ini bisa salah satunya saja dipakai, boleh kalau kalian menyelesaikan soalnya. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran ini, kalian bisa menggunakan untuk mencari posisi garis terhadap lingkaran ini, kalian bisa menggunakan salah satu dari metodenya, tidak perlu keduanya, salah satunya saja yang menurut kalian paling gampang. Sekian penjelasan Ibu. Jika tidak ada yang jika ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada saat pembelajaran. Silahkan ajukan pertanyaan di grup WA. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.